Wa ba'da dzalika syafaatul uzma, setelah syafaatul uzma Rasulullah memberikan kepada umat, baru tusfa'u al-anbiya wal awliya wasyairus salihin, baru Allah memberikan mandat orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Mana? Al-anbiya, para nabi. Nanti intinya mah Rasul dulu pimpinan yang memberikan syafaat, baru yang lain baru bisa. Jadi kayak kunci syafaat itu Rasulullah dulu yang punya. Kalau Rasulullah belum ngasih syafaat, yang lain nggak bisa. Kemudian wal auliya, para wali. Jadi para wali mensyafaati kepada para fansnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui para wali juga, amin. Kemudian juga nggak lupa wasairus sholihin, orang-orang soleh juga bisa, orang-orang baik bisa nyapatin kita. Ada juga yang mengatakan Hasan Bisri mengatakan atsiru dengan asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'ah yaumil qiyamah. Perbanyaklah kamu punya saudara, perbanyaklah berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang mukminnya yang soleh, sebab fa inna lahum, bagi mereka bisa memberikan syafaat bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Berbanyak berkenalan, berteman dengan orang-orang mukmin, sebab orang mukmin itu nanti bisa menjadikan syafaat buat kita. Tapi ingat, mukminnya yang jadi teman-teman yang mana ya? Kalau teman yang melalaikan tentunya tidak, tapi tentunya teman-teman mukmin ini, tapi teman-temannya yang mengajak kita, mengarahkan untuk lebih mengutamakan akhirat. Jadi dikala kita punya salah, ditegur, ya, teman yang begitu, itu teman yang itu yang akan memberikan syafaat sama kita. Jadi berteman juga milih, nggak asal berteman. Nah, tapi bagaimanapun mukmin satu dengan mukminan itu ada manfaatnya buat kita, karena dilihat daripada satu akidahnya. Tapi dalam ayat juga tetap dijelaskan, tadi kan para nabi bisa nyapatin, para wali bisa, juga orang-orang soleh juga bisa, para kiai kita, guru-guru kita insyaallah. Tapi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, Al-Baqarah, Allah menjelaskan seperti itu. Tetap orang yang memberikan syafaat juga tentunya orang-orang yang dapat izin dari Allah. Maka nanti nggak aneh kalau umpama ada izin seorang anak bisa nyapatin orang tua, bisa. Kalau dapat izin mandat dari Allah, ente bisa nyapatin ke orang tua, bisa ya. Jadi nanti setelah Rasulullah memberikan syafaatul uzma, syafaat yang nomor 1, baru nanti syafaat-syafaat yang bakal nyusul seperti para nabi akan menggelontorkan syafaat pertolongannya pada umat, karena tahu umat ini seperti apa keadaannya. Wal auliya, para wali, juga orang-orang soleh. Ini riwayat daripada Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dari Utsman bin Affan, satu hadis, tapi hadis marfu. Yusbau yaumal qiyamal anbiya summa ulama summa syuhada. Jadi ada satu hadis keterangan bahwasanya nanti bisa memberikan syafaat pada yaumul qiyamah al-anbiya, para nabi, summa ulama, kemudian para alim-alim ulama ya, ulama-ulama kita, kemudian semua syuhada, orang-orang mati syahid gitu. Kemudian wal aba bil auladihim, bapak, orang tua, bapak juga bisa nyapatin kepada anaknya. Tapi tetap semua juga mandaladi yashfa'u indahu ila bin, nih seizin Allah, syafaatnya juga bisa nyapatin, nggak bisa, yang enggak ya enggak. Mudah-mudahan orang tua kita bisa nyapatin. Itu aja harapan kita. Wal aulad bi abaihim, juga sebaliknya, anak nyapatin ke orang tua. Ini harapan luar biasa kita ini. Insyaallah. Ya, Fakat waroda ini juga ada dalam keterangan hadisnya.
annal walad yaqau ala babil jannah. Jadi ada keterangan hadis bahwasanya ada seorang anak, kemarin kan kita udah ngomong, ala babil jannah, udah di depan pintu surga. Wa yaqulu la adkhuluha ya Allah, aku enggak mau masuk surga ya Allah. Apa illa ma'awalidi, kecuali bareng sama orang tua. Berarti ini anak yang nyapatin sama orang tua. Penting ini berarti mendidik anak itu nggak main-main. Jadi nggak main-main, artinya akan ada pengaruh dunianya buat orang tua maupun akhiratnya, apalagi yang kita ngarepin, yaitu syafaat dari anak. Jadikan anak, cetak anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sebab jelas doanya anak soleh dan soleha itulah yang alhamdulillah enggak ditutup oleh Allah walaupun orang tuanya sudah meninggal. Waladun soleh yang ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya yang telah meninggal. Berarti doa anak soleh itu amaliyah yang akan terus berjalan. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan, dia akan terus mengalir sama orang tua walaupun masih hidup sekalipun sudah meninggal. Ya, itu hadis keterangan seperti itu. Udah mau masuk surga tinggal buka doang, masuk plus ke surga. Orang kalau udah surga mau udah kagak bakal keluar lagi. Ini mungkin berhubung masih di luar, dia ngomong la adkhulha, aku nggak bakal masuk surga ya Allah. Padahal itu tinggal buka doang. Bayang coba, kebahagiaan sudah menanti di depan mata, tapi dia tahan demi orang tua. Pastinya anak kan pasti bersaksi, ya Allah, aku menjadi anak soleh karena orang tua. Tanpa mereka aku nggak kenal dia, aku nggak bakal mengenalmu ya Allah, dan aku nggak bakal mengenal Rasulmu ya Allah. Berkat sababiyah mereka, aku dipondokin, aku diajarin ngaji, aku diwasilah lewat mereka kepada kiai, diperkenalin atau disuruh ngaji sama ustadz sama kiai, sehingga aku mengenal dan aku menjadi anak soleh sebab sababiyah mereka. Ini luar biasa berarti. Jadi intinya apa? Perjuangan seorang anak, seorang bapak, seorang orang tua dengan kepada anak itu tentang pelajarannya, tentang pendidikannya, akhlaknya dan lain sebagainya, itu rupanya bukan hal yang kita tahu sebegitu lewat aja, padahal itu ada manfaatnya dan itu penting, sangat penting, luar biasa pendidikan anak. Maka semua tergantung orang tua mengarahkan anak mau kemana. Ya. Wali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam safatun adidah. Rasulullah itu memiliki banyak syafaat. Jadi Rasul itu diberikan mandat sama Allah memberikan syafaat itu banyak. Artinya Rasul lebih banyak megangnya daripada tadi para wali, para nabi yang lain dan juga para orang soleh. Tentunya nabi yang paling banyak syafaat, pertolongannya lebih banyak. Ya, berwarna kasirah gairah masyurah. Jadi nggak ada batasnya. Saking banyaknya Rasulullah itu bisa menyusup, artinya memberikan susupan syafaat kepada umat itu banyak, sangat tidak ada hitungannya, saking banyaknya. Jadi nggak ada batasnya, siapapun bisa masuk syafaat Rasulullah. Mana sebagiannya lagi minasyafa bidukhuli qaumil jannah, salah satunya lagi syafaat Rasulullah, cuma Rasulullah yang punya nih ya, yaitu syafaatnya Rasulullah kepada siapa? Kepada sekelompok manusia yang masuk surga tanpa hisab. Jadi rupanya di situ ada campur tangan Rasul. Ya kayak orang mati syahid kan masuk surga tanpa hisab. Rupanya tanpa hisab itu ada campur tangan Rasul. Ini kebuktiannya orang yang masuk surga kelompok manusia tanpa hisab, berarti kan ada di situ ada syafaat, berarti ada pertemuan Rasulullah. Artinya ini orang masuk surga jangan dihisab, calon surga jangan dihisab, berarti kagak dihisab itu ada campur tangan Rasul. Berarti luar biasa, maka sangat dimuliakan. Berarti intinya apa? Orang-orang mati syahid itu benar-benar dicintai Rasul. Saking dicintainya Rasul, sampai-sampai mungkin istilahnya Rasulullah, ya Allah, ini yang begini nih, orang ini nih mati, masukin ke surga, enggak usah hisab. Lah kalau Rasulullah udah ngomong gitu kan, kata Allah, silakan. Kan kemana dibebasin Rasul. Apa yang kamu minta ya Rasul? Apa yang kamu minta wahai Muhammad? Isba, kamu minta syafaat,
kamu minta syafaat, terus Pak akan kuberikan, gitu. Akan kuberikan mandat, kuberikan kekuasaan untuk mensyafaati manusia. Ya, wahadil mutasaddi. Nah ini syafaat model begini cuma Rasul yang punya, yang lain nggak bisa. Ini mah istimewa, cuma Rasul yang punya. Ya. Kemudian ala majid bin Nawawi, sebagaimana ini yang telah ditetapkan oleh Imam Nawawi. Wa minasyafah, sebagian daripada syafaat Rasulullah juga ada syafaat mutlaq liman istahaqqa dukhulun nar. Fiman istahaqqa dukhulan nar. Orang yang tadinya harus masuk neraka, orang yang tadi udah dapat kartu bagian nomor berapa dimasukin ke neraka, artinya dia udah bagian neraka aja. Pati palamnya dukhuluha, nggak jadi masuk nerakanya. Hebat, batinnya orang begini. Ya mudah-mudahan kita nih kayaknya istaqul finnar nih, masuk neraka semua nih. Tapi jangan salah, kadang kalau kecintaan Rasulullah kepada itu orang bisa jadi aturan masuk neraka palamnya dukhuluha. Cuman yang model begini wadi ghairu mutasabbihi. Nah, yang model gini mah sifatnya syafaatnya umum, jadi bukan hanya Rasulullah yang punya, dan lain juga bisa, yang lain juga bisa. Ya tadi kayak anak masuk surga, bapaknya neraka, dia syafaatin anaknya, dia syafaatin bapaknya, Allah ngasih izin, itu salah satunya. Berarti syafaat model yang begini, aturan orang masuk neraka nggak jadi dimasukin ke surga. Berarti syafaat model begini yang memiliki itu bukan Rasul doang, tapi selain Rasul pun ada, seperti anak sama bapak, bapak sama anak, mungkin kiai sama umat, atau umat sama kiai, sebaliknya. Kemudian wa minas syafa'a fil qaum minas sulha. Nah, ini syafaat yang sifatnya umum, artinya bukan hanya dimiliki Rasulullah tapi juga dimiliki selain daripada Rasul. Ya tadi seperti anak kepada bapak, bapak sama anak, atau orang sahabat dengan sahabat, teman dengan teman, itu bisa gitu. Yang penting tadi tetap mandalladzi yashfa'u indahu ila bidznih, tetap semua syafaat orang-orang yang bisa nyapati orang lain pastinya itu semua dengan seizin Allah Subhanahu wa taala.